Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita rajin bersalawat kepada beliau, maka di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semua dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu di masa COVID-19 ini. Selamat datang dalam pembelajaran pertemuan kedua mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan 3 topik. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi, biaya, dan sistem akuntansi manajemen tradisional versus modern. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pandu. Dan bagi yang beragama selain Islam, maka saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, maka keberkahan ilmu yang kita harapkan akan tercapai, dan ilmu ini akan bermanfaat bukan hanya saat ini tetapi juga di masa yang akan datang, insya Allah. Baik, kita masuk kepada topik kita yang pertama. Bagian pertama tentang kegiatan ekonomi. Di dalam sebuah perusahaan, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, kegiatan operasionalnya, banyak sekali istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah harta. Harta merupakan kekayaan perusahaan, memiliki 2 sifat. Yang pertama bersifat lancar disebut dengan harta lancar, dan bersifat tetap disebut dengan harta tetap. Yang kedua, utang. Utang merupakan sumber pembiayaan perusahaan, memiliki 2 sifat. Yang pertama bersifat pendek disebut utang jangka pendek, dan bersifat panjang disebut dengan utang jangka panjang. Yang ketiga adalah modal. Modal merupakan penyertaan pemilik perusahaan. Modal juga bisa didapat dari laba yang dihasilkan. Lalu pendapatan. Pendapatan merupakan hasil penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Jadi di dalam proses kegiatan bisnisnya, tentu saja setelah memproduksi barang, maka barang tersebut harus dipasarkan. Maka hasil penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan disebut dengan pendapatan. Lalu laba. Laba merupakan selisih positif antara pendapatan atau revenue dan beban atau expense. Kemudian berarti rugi, yang dimaksud dengan rugi adalah selisih negatif antara pendapatan atau revenue dan beban atau expense. Jadi tinggal dibalikkan saja ya. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah mengenai cost atau biaya dan expenses atau beban. Disinilah dia yang akan kita bahas. Ya, apa itu cost dan apa itu expenses, kita akan bahas selanjutnya.
Baik, kita masuk kepada agenda kita yang kedua, yakni mengenai biaya. Kita masuk kepada pengertian biaya. Apa sih pengertian biaya itu? Ada pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Ada kas atau nilai setara kas yang dikorbankan. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memproduksi barang, memperoleh barang, atau memperoleh jasa. Lalu ada pengharapan di sana, yakni apa yang diharapkan sebenarnya? Yakni memberi manfaat atau keuntungan di masa mendatang. Lalu biaya itu dikelompokkan sebagai apa ya? Biaya itu dikelompokkan sebagai harta atau aset dan dicatat di dalam neraca. Ya, perlu diperhatikan, dicatat di dalam neraca. Contohnya seperti apa ya? Contohnya adalah misalkan perusahaan membeli mesin-mesin produksi, maka pembelian mesin-mesin produksi tersebut tentu saja ada kas atau nilai setara kas yang dikorbankan. Untuk apa? Untuk memperoleh barang berupa mesin-mesin produksi dan diharapkan mendapatkan keuntungan di masa mendatang bagi perusahaan. Keuntungannya apa? Dengan membeli mesin-mesin produksi, maka diharapkan dapat memproduksi produk-produk perusahaan yang nantinya akan dipasarkan dan meraih keuntungan bagi perusahaan. Lalu membeli mesin-mesin produksi ini dicatat atau dikelompokkan menjadi harta tetap atau fixed asset di dalam neraca. Contoh yang kedua, membeli gedung pabrik. Gedung pabrik ini tentunya pada saat membeli ada pengorbanan kas atau nilai setara kas. Untuk apa? Untuk memperoleh gedung pabrik. Nah, pengharapannya adalah mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Keuntungannya apa sih dengan membeli gedung pabrik? Tentu saja mesin-mesin produksi tersebut tentunya harus ditempatkan di dalam gedung pabrik. Gedung pabrik itu adalah tempat operasional proses produksi dilakukan. Maka diharapkan tentu saja keuntungan di masa mendatangnya adalah laba bagi perusahaan dari penjualan produknya tentunya. Seperti itu. Dan membeli gedung pabrik ini dicatat sebagai harta tetap atau fixed asset di dalam neraca. Lalu yang ketiga, contohnya lainnya adalah membeli gedung kantor. Jadi dia sudah membeli mesin produksi, lalu ditempatkan di gedung pabrik yang barusan saja dibeli. Kemudian ternyata ada kegiatan administrasi perkantoran yang harus di-handle juga oleh perusahaan. Maka dia membeli lagi yang namanya gedung kantor. Ada nilai setara kas atau kas yang dikorbankan untuk memperoleh apa? Memperoleh gedung kantor, memberi manfaat keuntungan di masa mendatang pengharapannya. Tentu saja administrasi perkantoran, pencatatan keuangan, dan semuanya itu dilakukan di gedung kantor. Dan pembelian gedung kantor ini dicatat sebagai harta tetap atau fixed asset di dalam neraca. Kemudian bagi perusahaan yang memproduksi barang, maka barangnya itu merupakan persediaan. Persediaan ini dicatat sebagai harta atau aset di dalam neraca. Baik, kita beralih kepada beban. Apa itu beban? Beban adalah pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan pada suatu periode tertentu. Beban juga bisa diartikan sebagai biaya yang kadaluarsa. Maksudnya di sini adalah tadi kita ketahui ada biaya pembelian mesin produksi, lalu ada biaya pembelian gedung pabrik dan gedung kantor. Pembelian tersebut tentunya saja nantinya akan disusutkan. Ada biaya penyusutannya. Nah, biaya penyusutan itu merupakan biaya yang kadaluarsa. Jadi dia nanti dicatat sebagai beban penyusutan. Unsur-unsur beban adalah HPP atau harga pokok penjualan, ada beban pemasaran, ada beban administrasi, beban bunga, dan beban pajak. Dan semuanya ini berada di dalam satu laporan yang dinamakan laporan laba rugi. Ingat ya, di laporan laba rugi. Kalau tadi biaya dicatat di dalam neraca sebagai harta, kalau beban dicatat sebagai beban, ya. Dicatat di dalam laporan laba rugi ya.
dicatat di dalam laporan laba rugi. Ya, tentu saja sebagai beban ya, namanya juga beban. Oke. Biaya yang kadaluarsa. Oke. Jika unsur-unsur tersebut belum menjadi komponen perhitungan rugi laba atau laba rugi, maka unsur-unsur tersebut merupakan biaya. Jadi yang belum disusutkan tadi masih sebagai biaya dan dicatat di dalam neraca. Dan yang biaya penyusutan tadi yang merupakan biaya yang kadaluarsa, itu masuk ke dalam komponen perhitungan rugi laba atau laba rugi, laporan laba rugi. Maka dia sudah dikategorikan sebagai beban jika sudah masuk ke dalam laporan laba rugi. Baik, klasifikasi biaya menurut Mulyadi ada 5. Yang pertama adalah berdasarkan objek pengeluarannya. Yang kedua adalah berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang keempat berdasarkan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Dan yang kelima adalah berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah berdasarkan objek pengeluaran. Dalam cara ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Nama objek pengeluaran. Seperti apa? Contoh pertama, misalnya nama objek pengeluarannya adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contohnya lagi adalah biaya transportasi. Transportasi berhubungan dengan transportasi, maka biaya-biaya yang berhubungan dengan transportasi disebut biaya transportasi. Seperti itu ya contohnya yang lainnya ya. Kemudian dalam perusahaan kertas ada yang namanya biaya merang, biaya jerami, biaya soda, dan biaya zat warna. Dalam perusahaan lainnya yang berbeda ya, bukan perusahaan kertas, perusahaan lainnya itu tidak ada namanya biaya merang, biaya jerami, biaya soda, dan biaya zat warna. Merang, jerami, soda, dan zat warna ini merupakan bahan-bahan pembuatan bubur kertas. Jadi hanya ada di perusahaan kertas saja. Kita beralih kepada yang kedua, yakni berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Kita perhatikan ya, dalam perusahaan manufaktur ya, ada 3 fungsi pokok, yakni pertama fungsi produksi, kedua fungsi pemasaran, dan ketiga fungsi administrasi dan umum. Sudah ketara sekali ya perbedaan dari masing-masing fungsinya. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan fungsi pokoknya. Pertama adalah biaya produksi. Seperti kita ketahui, biaya produksi ada 3, yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Itu masuk di dalam kategori biaya produksi karena berhubungan dengan fungsi produksi. Kemudian yang kedua adalah biaya pemasaran, contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan, gaji karyawan bagian pemasaran, dan biaya sampel. Biaya pemasaran ini adalah berhubungan dengan fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran adalah fungsi untuk memasarkan produk yang telah diproduksi, menjual produk seperti itu ya. Oke. Baik, kita beralih kepada yang fungsi administrasi dan umum. Fungsi administrasi dan umum memunculkan biaya administrasi dan umum. Seperti apa biaya administrasi dan umum? Yakni gaji karyawan bagian keuangan, gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, lalu biaya pemeriksaan akuntan, dan biaya fotokopi. Jadi segala hubungan dengan fungsi administrasi dan umum masuk ke dalam kelompok biaya administrasi dan umum. Kita masuk kepada yang ketiga, yakni berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa 2 hal. Yang pertama adalah dapat berupa produk dan dapat berupa departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat diklasifikasi menjadi 2 golongan, yakni biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost.
Dalam hubungannya dengan produk, biaya produksi dibagi menjadi dua, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Jadi semua berhubungan dengan langsung dan tidak langsung. Biaya produksi langsung itu apa saja? Yakni BBB atau biaya bahan baku dan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Itu tergolong dalam biaya produksi langsung. Lalu biaya produksi tidak langsungnya apa? Biaya produksi tidak langsungnya adalah BOP atau biaya overhead pabrik. Contohnya seperti apa? Gaji mandor yang mengawasi pembuatan beberapa produk, contohnya. Lalu biaya listrik dan biaya AC untuk ruang produksi yang memproduksi beberapa jenis produk dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi nantinya biaya listrik dan biaya AC untuk ruang produksi yang memproduksi beberapa jenis produk, maka biaya listrik dan biaya AC-nya itu dialokasikan ke masing-masing produk ya, ke beberapa jenis produk. Jadi tidak boleh hanya satu produk saja, tetapi dialokasikan. Jadi biaya listrik dan biaya AC-nya tidak boleh ditanggung oleh satu produk saja, tetapi dialokasi. Begitu pula dengan gaji mandor tadi, karena gaji mandornya, mandor itu mengawasi beberapa pembuatan beberapa produk. Nah, jadi gaji mandornya dialokasi ke beberapa produk. Dalam hubungannya dengan departemen, biaya dibagi dua, biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung departemen adalah biaya yang terjadi di departemen tertentu. Jadi misalkan ada departemen A, maka biaya-biaya yang berhubungan dengan departemen A, ia merupakan biaya langsung departemen A, seperti itu. Begitu pula dengan departemen yang lain. Yang kedua adalah biaya tidak langsung departemen. Biaya tidak langsung departemen ini adalah biaya yang terjadi pada satu departemen, namun manfaatnya dinikmati oleh departemen lainnya. Contohnya adalah biaya yang terjadi di departemen pembangkit tenaga listrik. Jadi ada di departemen pembangkit tenaga listrik itu ada biaya listrik ya, listrik itu dirasakan oleh semua departemen, maka biaya listriknya dialokasikan ke departemen-departemen. Jadi tidak boleh ditanggung sendiri oleh misalkan departemen A saja yang menanggung, tidak boleh. Jadi dibagi ke departemen-departemen yang memang merasakan manfaatnya. Yang keempat, kita beralih perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas atau volume produksi, biaya dapat digolongkan menjadi tiga. Biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya tetap. Biaya variabel apa itu? Yakni biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding. Jadi dia perubahannya sebanding. Dengan apa? Dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Jadi semakin banyak atau semakin tinggi volume kegiatan produksi, maka biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsungnya juga berubah sebanding dengan perubahan volume produksinya. Yang kedua adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding. Yang tadi sebanding, yang ini tidak sebanding dengan volume kegiatan. Biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Contohnya seperti apa ya? Contohnya adalah biaya telepon. Walaupun tidak dipakai, ada biaya abonemen yang harus dibayar. Itu merupakan unsur biaya tetap yang ada pada biaya telepon. Lalu jika dipakai, maka akan ada tagihan tambahan sesuai dengan volume pemakaiannya. Maka tagihan tambahan sesuai volume pemakaian itu adalah unsur biaya variabel dalam biaya telepon. Maka biaya telepon ini termasuk ke dalam biaya semi variabel karena mengandung dua unsur. Lalu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi ya, tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan. Contohnya seperti apa? Gaji yang dikeluarkan perusahaan untuk pegawai. Jadi berapapun volume kegiatan atau volume produksi yang diputuskan oleh manajemen, maka gaji yang dikeluarkan perusahaan untuk pegawai tetap. Jadi dia tidak berpengaruh sama sekali. Oke, kita masuk kepada jangka waktu manfaatnya. Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Kita bahas ke pengeluaran pendapatan.
Pengeluaran pendapatan adalah biaya hanya memberi manfaat ekonomis pada saat periode berjalan. Nilainya cenderung kecil alias tidak material. Manfaat ekonomisnya tidak lebih dari 1 tahun buku dan langsung dibebankan pada laporan rugi laba atau laba rugi periode berjalan. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah biaya pemeliharaan mesin, biaya pembersihan mesin, dan biaya pelumasan mesin. Jadi 3 biaya ini itu nominalnya kecil atau tidak material. Lalu dia juga tidak membuat mesin tersebut bertambah umur ekonomisnya. Jadi juga dia tidak membuat mesin tersebut bertambah kapasitas produksinya. Ya, jangka waktu manfaat yang kedua adalah pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap ya, memperoleh aset tetap. Lalu menambah kapasitas output aktiva tetap, menambah tingkat keefisienan aktiva tetap, juga memperpanjang umur ekonomis aktiva tetap. Manfaat ekonomisnya lebih dari 1 tahun buku, lalu pengeluaran yang tidak dibebankan pada saat periode pengeluaran itu terjadi, melainkan dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam neraca. Nilainya juga material. Jadi yang pengeluaran pendapatan tadi tidak material ya, kecil ya. Sementara pengeluaran modal ini besar atau nilainya material. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti pembelian mesin produksi, itu besar. Kemudian pembelian komponen mesin produksi, itu juga besar. Upgrade kapasitas mesin produksi juga besar. Material ya, material. Dan ini dicatat atau dikapitalisasi ya sebagai aset tetap dalam neraca. Jadi misalkan mesin produksinya tadinya dicatat di dalam neraca sudah tinggal 500.000 saja, tetapi begitu dibeli komponen mesin produksi dan upgrade kapasitas mesin produksi, maka nilainya tidak 500.000 lagi, tetapi ditambah dengan nilai biaya pengeluaran modal tadi. Dan itu dijadikan sebagai nilai daripada mesin yang baru ya. Maksudnya mesinnya lama, tapi nilai yang baru, seperti itu. Oke. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tadi pembelian mesin produksi ya, menambah kapasitas output aktiva tetap, menambah kapasitas output dan tingkat keefisienan aktiva tetap. Itu melalui cara apa? Caranya adalah pembelian komponen mesin produksi. Jadi diganti beberapa komponen dari mesin tersebut. Begitu diganti ternyata performa mesinnya kembali, walaupun tidak seperti baru dulu, tetapi tentu saja mesin produksinya bertambah bagus. Oke, lalu upgrade kapasitas mesin produksi seperti itu juga. Jadi apabila misalkan dia hanya bisa menghasilkan 2 juta produk, nah di upgrade ternyata dia bisa menghasilkan 3 juta produk. Seperti itu. Maka biaya upgrade itu cukup material ya, besar. Maka itu dicatat dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam neraca. Manfaat ekonomisnya lebih dari 1 tahun buku ya, ingat. Lebih dari 1 tahun buku. Jadi perbedaannya jelas sekali ya antara pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Baik, kita masuk kepada part kita yang ketiga, yang terakhir, yakni sistem akuntansi manajemen tradisional versus sistem akuntansi manajemen modern. Sistem akuntansi manajemen dibagi dua, yakni sistem akuntansi manajemen tradisional dan sistem akuntansi manajemen modern. Kita lihat bedanya. Oke, sistem akuntansi manajemen tradisional, di mana sistem ini digunakan pada waktu kapitalisme sedang tumbuh, di mana suatu perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk saja. Jadi dia hanya memproduksi satu jenis produk. Bagaimana dengan sistem akuntansi manajemen modern? Sistem ini digunakan pada waktu kapitalisme berkembang dan dewasa, di mana suatu perusahaan memproduksi multi produk. Jadi bedanya jelas ya. Yang pertama adalah kapitalismenya sedang tumbuh, sementara yang modern kapitalismenya berkembang dan dewasa ya. Saya merahkan ya. Kemudian yang satu lagi dia memproduksi satu jenis produk saja yang tradisional, sementara pada modern dia multi produk, jadi banyak produk yang diproduksi. Oke, kita lihat dari biaya overhead pabriknya, bagaimana
Ya, untuk sistem akuntansi manajemen tradisional, BOP-nya dengan mudah dibebankan ke produk. Kenapa dengan mudah? Karena produksinya hanya satu jenis produk. Jadi, biaya overhead pabriknya langsung saja dibebankan ke produk itu, karena hanya satu-satunya produk, satu jenis saja. Sementara pada sistem akuntansi manajemen modern, BOP-nya relatif sulit dibebankan ke tiap-tiap produk. Jadi karena dia multi produk, jadi BOP-nya harus hati-hati dalam mengalokasikan ke tiap-tiap produk. Harus hati-hati, maka disebut di situ relatif sulit. Ya, kita lihat dari lingkungan iptek-nya atau ilmu pengetahuan dan teknologinya bagaimana. Pada sistem akuntansi manajemen tradisional, iptek-nya belum berkembang pada saat itu. Maka dia masih menggunakan sistem akuntansi manajemen tradisional. Sementara pada sistem akuntansi manajemen modern, lingkungan iptek-nya, ilmu pengetahuan dan teknologinya berkembang dengan cepat. Ya, jelas bedanya ya. Dan yang terakhir adalah manajemen perusahaan hanya mengelola biaya dengan hanya membandingkan antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Jadi di sini yang dikelola oleh perusahaan adalah biaya. Ya, dengan hanya membandingkan antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Jadi biaya yang dianggarkan itu adalah perencanaan awal ya, bahwa biayanya akan direncanakan seperti apa. Kemudian disandingkan dengan biaya yang benar-benar terjadi atau biaya aktual. Nah, itu adalah pola yang ditetapkan dalam sistem akuntansi manajemen tradisional, membandingkan antara biaya dianggarkan dengan biaya aktual. Sementara pada sistem akuntansi manajemen modern, yang dikelola bukan lagi biaya, tetapi aktivitas. Ya. Aktivitas harus dirancang seefektif mungkin untuk mencapai sasaran kerja. Jadi dibuat seefektif mungkin ya. Karena aktivitas adalah biaya. Jadi perusahaan di situ menganggap bahwa aktivitas itu adalah biaya. Jadi dengan mengelola aktivitas, maka sama dengan mengelola biaya. Dengan membuat aktivitas itu seefektif mungkin untuk mencapai sasaran kerja, maka dia otomatis juga mengendalikan biaya. Seperti itulah kira-kira ya. Ya, dengan demikian maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita, maka marilah kita berdoa dengan menutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pandu. Dan bagi yang beragama selain Islam, saya persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa kafaratul majelis maka kita akan memperoleh keberkahan dari awal sekali kita pembelajaran tadi dimulai sampai dengan detik penutupan ini. Alhamdulillah, dan ilmunya semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang berkah ya, dunia dan akhirat kita. Baik, saya mohon bantuan kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang belum subscribe. Silahkan bantu saya, dukung saya dengan subscribe di channel YouTube saya. Untuk siar ilmu pengetahuan bersama-sama supaya kita juga mendapatkan tambahan amal ibadah secara bersama-sama juga. Baik, dengan demikian saya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan terima kasih banyak, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.